Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran berikutnya, yaitu di pembelajaran 5. Pada pembelajaran kemarin ada beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari, ya. Kita lanjutkan hari ini pembelajaran kita, yaitu masih di subtema 1, ya, tentang keragaman agama dan bangsa negeriku. Pada pembelajaran-pelajaran sebelumnya di subtema 6 juga sudah dibahas tentang bahwa Indonesia memiliki 6 agama dan memiliki hari besar keagamaan. Ini sudah kita pelajari, ya. Dan sudah teman-teman juga kumpulkan tugasnya, ya, mengenai hari raya dan juga mengenai agama yang merayakannya. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama adalah menyampaikan informasi baru dari teks tentang keragaman di masyarakat. Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Yang pertama adalah menyampaikan informasi baru dari teks tentang keragaman di masyarakat. Di sini bacalah teks persaudaraan dalam perbedaan dalam bukumu. Berdasarkan bacaan tersebut, jawablah soal-soal berikut. Apakah semboyan yang dimiliki oleh suku Lama Holot? Lewat apakah suku Lama Holot menyatukan perbedaan yang ada? Tuliskan sila Pancasila yang menurutmu sesuai dengan kondisi masyarakat di desa tersebut. Beri alasanmu. Tuliskan kembali secara singkat teks bacaan di atas dengan kalimatmu sendiri, ya. Untuk pembelajaran kali ini tugasnya 1 pekan, ya. Jadi tadi pembelajaran ke-4 tugasnya juga sudah ada, maka Bapak berikan untuk jangka waktunya 1 pekan. Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia, yaitu dengan cara kita melihat perayaan-perayaan yang diadakan oleh agama-agama yang ada di Indonesia melalui kalender penanggalan yang kita miliki di Indonesia ini, mulai dari Januari sampai Desember. Nah, teman-teman bisa melakukan identifikasi, ya. Adapun yang di sini adalah hanya sebagai contoh saja, ya. Tapi insya Allah teman-teman sudah paham, ya, mengenai hari raya dan perayaan keagamaan Indonesia, ya, terutama perayaan-perayaan agamanya. Kemudian untuk yang ini tidak perlu, ya, insya Allah sudah memahami, ya, teman-teman mengenai hari besar keagamaan di Indonesia, ya. Tetapi untuk di agama kita, di agama Islam, tidak semua perayaan-perayaan tersebut kita rayakan, ya teman-teman. Kenapa? Karena di dalam Islam, hari raya atau hari besar umat Islam itu yang pertama adalah Idul Fitri, kedua Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari Jumat. Itu saja perayaan yang dimiliki oleh umat Islam, ya. Selebihnya itu hanyalah perayaan-perayaan yang terkadang, ya, ditambahkan oleh orang-orang Islam di sekitar kita yang tidak pernah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, untuk mengidentifikasi bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia, selain melalui kalender, kita juga bisa menonton atau menyaksikan, ya, berbagai macam video-video, misalnya tentang kegiatan-kegiatan suku-suku tertentu, ya, yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, tetapi ketika kita sedang menontonnya, teman-teman harus ingat, ya, apakah perayaan-perayaan tersebut bertentangan dengan akidah kita atau tidak, ya. Misalnya teman-teman ketika kita sedang menyaksikan kegiatan salah satu suku, ya, di mana ada yang ketika mereka habis panen, mereka
bersyukurnya kepada siapa? Kepada dewi-dewi tertentu, ya, padahal beragama Islam. Nah, maka teman-teman, ketika kita mengidentifikasi keragaman, ketika kita ingin melihat, ya, berbagai aktivitas suku bangsa kita, ya, sosial dan budayanya, tetap kita harus memperhatikan dan disesuaikan dengan akidah yang kita miliki, ya. Jangan sampai, ya, kita terpengaruh dan jadi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun adat istiadat yang bisa kita lakukan, yang boleh kita lakukan, ya silakan teman-teman boleh dilakukan, ya. Di antaranya adalah, ya, misalnya ketika lebaran silaturahmi itu merupakan salah satu bentuk adat istiadat kita. Nah, itu boleh ya teman-teman, ya, silakan berkumpul bersama keluarga. Nah, kemudian juga ketika kita gotong royong, ya, membuat rumah, ini banyak sekali, ya, suku tertentu terutama di daerah Jawa, ya, masih ada gotong royong membangun rumah. Ini salah satu bentuk keragaman yang ada di Indonesia, ya. Yang pernah Bapak perhatikan itu di daerah Solo. Di daerah Solo, ya, masyarakatnya, ya, ketika membangun rumah, maka orang-orang sekitarnya atau tetangga-tetangganya akan membantu untuk ikut membangun rumah tersebut, ya. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman, ya, menambah rasa ingin tahunya dengan cara teman-teman melihat berbagai kegiatan suku-suku di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di internet, ya, baik melalui video maupun melalui situs-situs, ya. Bisa ditambahkan informasi-informasi. Misalnya teman-teman nih pengen tahu nih, apa sih kegiatannya suku Aceh, apa sih kegiatannya suku Batak, apa sih kegiatannya suku Sasak, suku Dani, dan suku-suku lainnya. Ya, silakan teman-teman bisa menambah sendiri, ya, dengan memperhatikan video ataupun situs-situs yang menyediakan informasi mengenai suku-suku di Indonesia, ya. Nah, demikian teman-teman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, ya, atau didiskusikan, silakan kita diskusikan di forum Google Classroom. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.